Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Aris Stefandi terkait dengan pertemuan ke 11 ya. Pertemuan ke-11 hukum tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini hukum tindak pidana perdagangan orang ini kita mohon maaf, pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 kita akan melihat tindak pidana perdagangan orang antar negara. Nah, tindak pidana perdagangan orang antar negara bisa kita lihat dari definisinya dahulu ya. Nah, ini ada pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, ini ya definisi dari perdagangan orang. Nah, dasar hukum dari perdagangan orang itu bisa dilihat dari unsur-unsurnya. Pertama ada pelaku, proses melakukannya, cara melakukannya, dan tujuannya untuk kejahatan ya, menguntungkan diri sendiri. Kemudian ruang lingkup perdagangan orang ini ya. Pertama, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian membawa WNI keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi. Nah, kemudian mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu untuk maksud eksploitasi ya. Kemudian mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun. Kemudian setiap orang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara persetubuhan, pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi dan mengambil keuntungan. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan dari kejahatan perdagangan orang. Kemudian setiap orang yang memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara untuk mempermudah perdagangan orang. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu, barang bukti palsu, mempengaruhi saksi secara melawan hukum. Kemudian setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi, petugas di persidangan perkara perdagangan orang. Nah, kemudian jadi memaksa fisik ya terhadap petugas. Kemudian 9, setiap orang yang mencegah, yang merintangi secara langsung tidak langsung penyidikan penuntutan terhadap perdagangan orang ya. Kemudian setiap orang yang membantu pelarian pelaku perdagangan orang. Kemudian setiap orang yang memberikan identitas saksi korban padahal seharusnya dirahasiakan. Nah, modus operandi perdagangan orang ini ada janjikan umroh ya, dijanjikan perekrutan TKI ya, penempatan orang asing, merekrut TKI, dijanjikan perkawinan, kunjungan wisata. Perdagangan orang ini memang melalui laut, antar provinsi, dan bahkan antar negara. Jadinya memang kejahatan perdagangan orang, human trafficking ini banyak dilakukan dalam kejahatan lintas negara ya. Maka perlu adanya kerjasama antar negara-negara terkait melalui bilateral, multilateral maupun ekstradisi agar dapat mencegah pelaku-pelaku dan menangkap mereka yang melakukan perdagangan orang. Nah, penegakan hukum di Indonesia ini ada material, formil, dan pelaksanaan. Nah, untuk material itu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang ya.
Untuk formilnya ini bisa dilihat sama seperti peradilan pidana ya. Penyidikan oleh lembaga penyidik polisi, penuntutan oleh jaksa, mengadili oleh pengadilan hakim, menjatuhkan sanksi dan putusan eksekusi. Kemudian pelaksanaan pidananya pidana material ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan KUHP. Formilnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan KUHP yang dipakai ya. Nah, undang-undang khusus ini juga ada ya tentang pelaksanaan pidana mati, tentang pemasyarakatan. Nah, dalam hal hukuman perdagangan orang ini ya. Kemudian ada peraturan pemerintah ya, pembinaan, warga binaan. Nah, ini permen-permen ini ya. Ada Perpres, ada Kepres, ada peraturan Polri ya terkait dengan perlindungan terhadap perdagangan orang. Nah, dalam perdagangan orang lintas negara ini, orang dan penyelundup manusia merupakan isu sentral ya di dunia, termasuk dengan pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan data UNHCR 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migran ireguler yang kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan. Sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, Indonesia tetap menampung dan memberikan perawatan pada migran ireguler sebagai respon atas dasar kemanusiaan. Kemudian juga Indonesia dalam isu migrasi irreguler ini juga merupakan masalah lintas negara ya bagi Indonesia. Karena Indonesia juga berpegang pada pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegak hukum dan kemanusiaan. Nah, ini berdasarkan pilar pencegahan, pendeteksi dini, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Nah, isu perdagangan manusia ini sebenarnya merupakan isu sentral ya, yang pada tingkat tertentu merupakan dilihat dari negara asal perdagangan orang. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara asal perdagangan orang ya, karena memang jumlah warga Indonesia itu banyak dan banyak juga yang dikirim keluar, sehingga banyak sekali warga negara kita yang berada di luar dan mengalami sebagai korban perdagangan orang. Selain itu juga Indonesia menjadi negara transit ya penyelundupan manusia. Sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia itu merupakan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, terutama para pekerja domestik dan pekerja pada sektor perikanan. Nah, kemudian sejalan dengan prioritas nasional dalam melindungi WNI dalam rangka menghormati HAM, Indonesia senantiasa selalu berkomitmen menanggulangi isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Apalagi memang Indonesia sudah memiliki ya aturan untuk perdagangan orang dan juga memiliki perjanjian-perjanjian baik itu bilateral, regional, dan multilateral. Nah, Indonesia juga berperan aktif dalam Conference of State UNTOC ya, seperti Global Forum on Migration and Development, kemudian ada ASEAN Ministry Meeting on Transnational Crime, kemudian ada Bali Process on People Smuggling and Trafficking Person Related Transnational Crime. Nah, ini ya Bali Process ya. Bali Process ini memang sangat lebih mengedepankan kemanusiaan ya. Apalagi dia melihat pada migrasi agar lebih terjaga ya, agar lebih terjaga, tidak menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini ya Bali Proses ini juga meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan perdagangan orang, termasuk tujuan kerja paksa, perbudakan ya. Nah, jadi memang upayanya penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Ini ada contoh kasus sebanyak 8 orang diciduk polisi terkait perdagangan orang lintas negara. Ribuan orang jadi korban. Korban dijual ke Timur Tengah ya sebagai pembantu rumah tangga.
ada lebih 1.000, di mana pelaku terbagi dari 4 jaringan organisasi kriminal ini ya, dari Suriah, Arab, Maroko, dan Turki. Ini pelakunya adalah Erna Rahmawati bin almarhum Supeno alias Yolanda dan Saleha binti almarhum Sahyudin alias Soleha. Nah, terus ada juga yang dijanjikan gaji 7 juta per bulan ya. Para korban malah dianiaya oleh majikan ya. Ini berasal dari NTB dan Jawa Barat. Kemudian mereka dijanjikan bekerja jadi pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar, jadi agen yang merekrut korban ini malah diberi uang 45 juta ya. Kemudian ongkos pembuatan dokumen dan yang lainnya diurus oleh agen tersebut. Tapi kalau korban batal berangkat harus kembalikan uang. Nah ini malah diancam ya. Kemudian atas perbuatannya para pelaku ini dikenakan pasal berlapis ya, pasal 4, pasal 10 Undang-Undang tentang perdagangan orang. Hukuman 15 tahun ya. Dan juga kena Undang-Undang 18 2017 pasal 81 tentang perlindungan pekerja migran ya. Kena 10 tahun ya. Jadi 15 tahun sama 10 tahun ya berlapis. Nah, itulah sedikit terkait dengan perdagangan orang yang memang banyak dilakukan dan terjadi di Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.